Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatrinaria. Nama saya Laila Nafisa, NPM 219010111191. Nama saya Rukaya Marlinda Zuraida dengan NPM 219010111223. Saya Mutiara Nur Fadila, NPM 219010111295. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan metode pendidikan Islam kedua. Yang pertama pada metode ceramah atau mauidhah. Metode ceramah atau mauidhah adalah cara penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. An Abdillah ibni Umar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaral nisa tasadduqanna wa aktsaran al-istighfar fa anna ra'aitakunna aktsara ahlan nar fa qalat imra'atan minhunna jaslatan wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar qala takasarna lana wa takaffarna al-ashir wa ma ra'aita minna qisat akla wa dini aghbal ladhi labin minkum rawahul Bukhari. Hadis di atas menginformasikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ceramah kepada para wanita dengan materi anjuran bersedekah. Setelah beliau menyampaikan materi ceramah, sahabat wanita bertanya, meminta penjelasan lebih lanjut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode ceramah dan dialog dalam menyampaikan pesan-pesan mauidhah kepada para sahabat. Implementasi pada metode ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui metode ceramah secara tegas dan jelas. Untuk mengantisipasi kepasifan dan kejenuhan peserta didik, karena metode ceramah ini, maka pendidik perlu mengkombinasikan metode ini dengan metode-metode lain yang lebih relevan. Bila kita mengambil pelajaran dari hadis di atas, maka terlihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi ceramahnya dengan metode dialog atau tanya jawab. Yang kedua, metode pendidikan Islam yaitu metode targhib dan tarhib. An-Nahlawi menjelaskan tarhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan membuat ketertarikan terhadap suatu kebaikan, kenikmatan, kemudian dengan melakukan amal soleh dan menjauhi rayuan dunia yang mengandung bahaya dan perbuatan jelek. Sedangkan tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Metode tarhib dan tarhib tersebut pada dasarnya berusaha membangkitkan kesadaran dan keterkaitan dan hubungan diri manusia dengan Allah. Metode ini sangat cocok untuk dikembangkan membentuk anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Di antaranya, membentuk kepribadian yang utuh lahir dan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menggunakan targhib dalam mendidik sahabat atau umatnya. Di antaranya dapat dilihat dalam hadis berikut ini. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la uqulu alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran mendapat pahala satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. C. Metode pengulangan dan latihan. Menurut Ali Al-Jumbulati, psikologi modern memandang bahwa pengulangan dan latihan itu merupakan salah satu metode belajar yang baik karena dapat memperbaiki pengetahuan pada tahap permulaannya yang sesuai dengan teori, kemampuan menangkap pengertian manusia terhadap objek pengamatan atau seperti telah diuraikan dalam teori Gestalt.
An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla summa jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla summa jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli salasan fa qala walladhi ba'asaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi sholatika kulluha. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397 di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengajarkan sahabat-sahabatnya bagaimana cara sholat yang benar, akan tetapi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk terlebih dahulu berulang-ulang atau mengulang cara sholat yang baik dan benar. Dalam kasus ini terlihat prinsip metode pengulangan yang dilakukan atau yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Pengajaran memerlukan banyak sekali pengulangan dan latihan. Pengulangan bahan yang telah dipelajari akan memperkuat hasil belajar dan pembelajaran. Pengulangan dan latihan dapat dilakukan sebelum memulai atau sebelum melakukan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik sehubung dengan materi tersebut, serta dapat dilakukan sesudah pengambilan pembelajaran yang dimaksud untuk mempertinggi penguasaan pembelajaran peserta didik terhadap materi pembelajaran yang sudah diterima. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.